Sementara itu pemirsa, pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya alias THR senilai 55 triliun rupiah pada 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS hingga TNI dan Polri pada awal Ramadan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa selesai Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara Jakarta pada Jumat 13 Februari 2026 yang lalu. Sayangnya Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya. Ketika ditanya besaran, Purbaya menuturkan jumlahnya tidak terlalu besar. Namun dia mengaku lupa padahal di dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook dicantumkan anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Bila dibandingkan anggaran THR untuk tahun ini meningkat dari 49,9 triliun rupiah pada tahun lalu. Pada 2025 THR yang diberikan pemerintah ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Saya nggak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan. Nominalnya berapa Pak ini? Saya lupa. Cukup besar lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dengan peraturan kepala daerah. Ini nanti konsekuensinya. Oleh karena itu saya mengimbau kepada rekan-rekan dan saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, ada beberapa hal. Yang pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan peraturan kepala daerah. Jadi cukup dengan perkada, tidak harus perda, yang mengatur teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2004. Serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan tanpa melalui proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur, termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati kota, tanpa melalui prosedur Menteri Dalam Negeri. Jadi langsung, kalau nggak lambat lagi nanti. Kedua, melakukan pembayaran tunjangan hari raya paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya, yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Maret, yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024. Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024 sebagai penentu kepastian komponen pembayaran THR dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran. Ini mungkin agak ribet-ribet dikit nih, tapi nanti kita akan follow up nantinya. Saya sudah minta Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, nanti ada spesifik Zoom meeting dengan para sekda dan kepala BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah. Kemudian melakukan pembayaran gaji ke-13 paling cepat pada bulan Juni tahun 2024. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, ini sama seperti Ibu Menteri Keuangan tadi, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2024 dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan hari raya dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran. Kemudian bagi daerah yang belum menyediakan alokasi anggaran atau alokasi anggaran tidak cukup tersedia untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dalam APBD 2024, maka Pemda segera menyediakan anggaran THR gaji ke-13 dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan APBD 2024 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD 2024 yang bersumber, jadi perubahan ya, pergeseran anggaran mendahului perubahan yang bersumber dari sebagian alokasi belanja tidak terduga, kemudian penjaluran ulang kegiatan atau subkegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan perubahan perkada tentang penjabaran APBD 2024. Baru setelah itu dilaporkan kepada DPRD, pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda yang mengatur perubahan APBD 2024.
atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, prinsipnya adalah bisa melakukan pergeseran anggaran, tapi tanpa, sekali lagi, cukup dengan perkada dan nanti memberitahukan kepada pimpinan DPRD, dan pimpinan DPRD nanti akan, saya kira nanti Zoom meetingnya juga kita ajak pimpinan DPRD nanti untuk kemudian ditetapkan dalam perda perubahan APBD 2024. Banyak sebetulnya yang bisa kami pernah menyusuri, mohon maaf rekan-rekan kepala daerah, ya, banyak hal sebetulnya bisa diefisiensikan, perjalanan dinas, kemudian penguatan yang macam-macam yang sebetulnya nggak perlu, ya. Nah, ini dapat digeser dari untuk kepentingan ini, lagi untuk kepentingan karyawan sendiri, ASN. Kemudian untuk gubernur, PJ gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sesuai undang-undang tentang pemerintahan daerah bertanggung jawab juga untuk melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan ini untuk pemerintahan kabupaten kota. Jadi rapatkan juga. Sekali lagi nanti kita akan rapatkan tingkat sekda dengan sekjen, tenisnya, dan ada dirjen keuangan daerah di sini akan rapat. Jadi nanti akan terbuka tanya jawab dengan teman-teman di daerah. Nanti tolong juga Pak Maurits, pimpinan DPRD-nya kita undang supaya nanti perdanya nggak tarik-menarik, ya. Dan kemudian setelah itu kita minta nanti para gubernur melakukan rapat dengan bupati wali kota yang ada di daerah masing-masing sehingga menjadi lebih jelas. Saya kira itu Ibu Menteri Keuangan, kami akan mengawal tidak lanjut dari kebijakan pemerintah ini untuk tingkat daerah. Sekian dan terima kasih. Pensiun dalam hal ini atau penerima pensiun untuk THR dan gaji ke-13 adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya, ini karena sudah ada kenaikan gaji 8%, ini berarti THR-nya ya naik juga 8%, karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik 12%, juga sudah naik 12%. Tadi telah disampaikan bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah paling cepat haknya diberikan. Untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024, dan kalau belum dibayarkan pada Juni dapat dibayarkan sesudah bulan Juni. Nah, ketentuannya ini ya, THR dan G13, gaji ke-13 itu adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan Maret di 2024. Kalau untuk gaji ke-13, komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei. Jadi pamannya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi, ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret. Untuk THR, untuk gaji ke-13, apa yang diterima bulan Mei itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13. Untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran, dan untuk PPh-nya ditanggung pemerintah sama ini. Nah, sekarang dari sisi anggarannya, karena tadi sudah ada juga kenaikan halaman 6, ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu, karena hanya 50% tukin termasuk TPG dan TP dosen dan tamsil guru.
Total untuk THR tahun lalu itu untuk aparatur negara 11,7 triliun, gaji pokok itu 7,9, tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 karena hanya 50%-nya, 0,65. Untuk belum Mas. Iya, iseng banget ini. Iya terus. Belum tabelnya. Iya. Ya, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Untuk APBD yang 2024 tadi ya, untuk perbandingannya dibanding 2023, untuk aparatur daerah kalau tahun lalu 15,3 ini 16,7, tunjangan profesi gurunya dari 2,1 menjadi 2,3, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah dari 0,07 ke 0,04. Ini tadi untuk daerah itu, tadi untuk tukin komponennya tergantung dari kapasitas fiskal daerah yang sampai disampaikan oleh Pak Mendagri. Sehingga total untuk APBD dalam THR adalah 19 triliun. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan, mulai 2 minggu ke depan. Untuk gaji ke-13, komponennya dibandingkan tahun 2023 adalah pada slide ini, totalnya 38,8 triliun sama tahun 2023. Tahun ini akan naik menjadi 50,8, di mana yang pusat naik dari 21,4 menjadi 29,7 triliun rupiah. Ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi 100% dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk ASN pusat dan daerah. Untuk yang daerah tadi dari 17,4 tahun lalu triliun rupiah menjadi 21,1 triliun rupiah. Sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap untuk para ASN ya kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal supaya ini benar-benar bermanfaat. Tadi telah disampaikan ya bahwa untuk THR, PN dan gaji ke-13 itu dalam hal ini komponennya dan siapa-siapa penerimanya sudah disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan, jadi saya tidak ulang kembali. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN, TNI, Polri, pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung, tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Tanggal 18 Maret akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh satuan-satuan kerja. Jadi Satker nanti yang akan membayarkan itu, mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing-masing Satker itu. Dan itu nanti akan direkonsiliasi. 19 Maret Satker tersebut mengajukan tagihan untuk Taspen dan Asabri, maksudnya kalau tadi Satker itu yang masih ASN aktif, untuk 19 Maret itu untuk para pensiunan baik ASN, TNI, Polri, yaitu Taspen dan Asabri. Itu mengajukannya tanggal 19 Maret. Tanggal 21 Maret kami akan mentransfer dananya ke Taspen dan Asabri, dan tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan. Jadi mulai tanggal 22, tadi kan paling cepat 10 hari sebelum THR, dan penyaluran THR kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau
menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana. Ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN, TNI, Polri yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan Pak Mendagri sekali lagi, bahwa untuk APBD, pemerintah pusat juga sudah mentransfer DAU, dana alokasi umum, tahun 2024 itu dengan memperhitungkan akan adanya belanja pegawai daerah untuk THR dan gaji ke-13. Jadi dalam hal ini DAU-nya pemerintah daerah itu sudah dimasukkan komponen untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Di dalamnya, dalam hal ini alokasi DAU dan gaji dan tunjangan melekat ASND yang sebesar 250,8 triliun itu di situ sudah ada termasuk komponen untuk THR dan gaji ke-13, yaitu sebesar 35,3 triliun rupiah. Ini yang di dalam tabel ini terlihat kebutuhan THR adalah 16,7 triliun, gitu ya, termasuk untuk ASN daerah, PNSD dan P3K, dan P3K daerah yang diangkat tahun 2023 ada tambahan, dan formasi P3K daerah yang akan diangkat di tahun 2024 ini, sehingga pada saat 2024 nanti bulan Maret ini mereka sudah diperhitungkan. Total dari ASND, P3K, dan formasi P3K daerah tahun 2024 yang baru adalah 4.014.548 ASND. Itu yang menerima THR gaji ke-13. Tadi kebutuhan totalnya 16,7 triliun untuk THR dan gaji ke-13-nya 18,2628 triliun rupiah.